Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Dorong pelestarian kerajinan tapis. Kerajinan tradisional menjadi salah satu destinasi wisata yang mampu mendongkrak pendapatan daerah. Sebab barang khas tradisional masih menjadi daya tarik wisatawan untuk dapat dan mengetahui seluk-beluk komoditas kerajinan khas itu. Lagi pula, upaya pelestarian adat dan budaya melalui kerajinan khas dengan menjualnya sebagai produk wisata. Bahkan diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang kepariwisataan yang salah satunya berasaskan kelestarian. Upaya ini yang menginspirasi pemerintah Kota Bandar Lampung mengagendakan pembuatan wadah produksi, promosi, dan pemasaran kain kebanggaan ulun Lampung itu. Sangatlah wajar gagasan pembuatan sentra kerajinan khas di kota berjuluk Tapis Berseri itu. Sebab untuk berserinya wajah kota, butuh upaya pelestarian kain tapis agar bisa dijadikan mesin pencetak pendapatan daerah. Tidak tanggung-tanggung, terdapat 15 tempat produksi industri tapis dan 44 galeri sebagai tempat pameran dan pemasaran hasil produksi. Sentra tapis berupa lokasi pameran produksi, promosi, dan pemasaran kerajinan khusus tapis dari perajin lokal itu sudah selesai pembangunannya, termasuk instalasi listrik. Pembangunannya menggunakan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat senilai 5,3 miliar rupiah sejak Januari 2021. Selanjutnya, pelaku industri tinggal mengisi dan berkegiatan di lokasi itu. Gagasan sentra kerajinan tapis di kota yang menjadi etalase Provinsi Lampung itu harus bisa memicu makin bergeliatnya kampung-kampung tapis di daerah. Sebut saja Pesawaran yang memiliki 2 kampus tapis, yakni Negeri Katon dan Gedong Tataan, yang kini juga membuka galeri tapis. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Pesawaran menggagas agar kaum milenial berminat menggunakan tapis dan belajar cara membuat. Tujuannya tentu melestarikan kain kebanggaan masyarakat Lampung. Ada juga kain tapis Inuh yang mulai memudar gerak produksi dan promosinya di Lampung Selatan harus bisa bergeliat lagi dengan adanya gerakan dari daerah lain. Termasuk juga gerak perajin di daerah lain yang lesu akibat kurangnya promosi bisa menggunakan cara Pemkot Bandar Lampung untuk promosinya. Kalaupun kesulitan untuk membuat agenda seperti di Kota Tapis Berseri, dapat juga berkolaborasi antar daerah untuk memajukannya. Bisa saja produk tapis dari daerah-daerah yang tersebar di Lampung dipromosikan di Gedung Sentra Tapis Kota Bandar Lampung. Sebab untuk memajukan daerah, melestarikan kerajinan khas, dan terutama menarik pendapatan daerah, tidak perlu malu untuk berkolaborasi. Jangan sampai gengsi pribadi penguasa daerah akan memendam potensi-potensi yang ada sehingga tidak bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kerajinan tapis benar-benar sangat bergantung pada kepedulian daerah untuk mengenalkan produk mereka ke kancah nasional atau bahkan ke seluruh penjuru dunia. Para lembaga yang konsentrasi dengan kerajinan khas daerah juga jangan sekadar bergerak formal dalam mengenalkan tapis itu. Lebih jauh berjuang ikhlas untuk bisa memberi dorongan atas kerajinan khas itu sebagai salah satu destinasi wisata sebagai wujud pelestariannya. Ulun Lampung tanpa kecuali juga harus bergerak bersama untuk mengenalkan kerajinan khas ini. Minimal mereka bangga memakai tapis ataupun fashion bercorak tapis untuk tampil bersosialisasi. Ke depan,
Lampung dapat dikenal dengan kemegahan pakaian corak tapisnya, bukan sekadar dikenal dengan kemegahan kriminalnya. Oke Mas Wid, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Dorong pelestarian kerajinan tapis. Wah, kalau kita bicara tentang tapis, berarti kita juga bicara tentang kerajinan khas dari Provinsi Lampung. Banyak bentuknya, ada peci, ada juga selendang, sarung, bahkan bisa menjadi pajangan ya Mas Wid ya. Tentu kita sangat bangga, apalagi sempat dipakai juga oleh Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa fenomena dari produksi dan juga promosinya saat ini di Provinsi Lampung, Mas Wid? Ya kalau ke Lampung itu kan kalau belum bawa keripik pisang, belum afdol, belum bawa tapis, juga belum afdol ya. Karena ini kan kerajinan ini menjadi bagian yang inheren, bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah industri wisata. Dan industri wisata kita itu sekarang di Lampung ini sudah benar-benar menggeliat. Karena banyak wisatawan dari Bogor, dari Jakarta, dari Sumatera Selatan, dari Bengkulu, mereka datang ke Lampung, dari Jambi, terutama pada saat liburan ya. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas jalan tol, akses ke Lampung juga semakin mudah, dan ini juga bisa mendorong menggeliatnya industri wisata di Lampung, termasuk di dalamnya adalah kain tapis, karena ini menjadi ciri khas Lampung, dan promosinya juga oleh pemerintah daerah juga mulai gencar agar tapis ini semakin dikenal di seluruh Indonesia, bahkan terkenal di dunia. Wah, luar biasa. Apalagi berkat dorongan dari pemerintah serta juga sebuah langkah dari UMKM yang ada di Provinsi Lampung ini juga turut mendukung dikenalnya tapis ke seluruh dunia. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.